Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Tadi kita udah WA-an ya sebelumnya. Tadi. Jadi perkenalkan, nama saya Nina Adawiyah. Saya di sini akan menemani kamu sebagai siapa? Kamu siapa namanya? Tasya. Oke, saya akan menemani Tasya di sini untuk mendengarkan semua keluh kesah Tasya. Jadi saya di sini akan mendengarkan semua keluh kesah Tasya tanpa saya akan memvalidasi perasaan Tasya. Jadi silakan Tasya bercerita apa yang ingin Tasya keluh kesahkan, apa yang ingin Tasya ceritakan kepada saya. Saya tidak akan menjudge ataupun memvalidasi itu semua. Oke. Sesi konseling ini kita akan mulai dalam beberapa setengah jam ke depan. Silakan Tasya boleh siapkan dulu dirinya, apakah sudah siap atau belum? Oke, jika sudah siap, silakan bercerita. Oke. Jadi gini. Kebetulan apa nih yang membuat kamu bisa datang ke sini? Gini ya, kayak aduh aku grogi. Kalau Pak bisa diceritain atau kamu mau tarik nafas dulu atau mau refleksi diri kamu dulu? Gini. Aku tuh kan punya trauma gitu ya. Jadi untuk sekarang ini aku itu takut untuk memulai suatu hubungan sama laki-laki karena pengalaman orang tua. Orang tua kan bercerai. Kayak maksudnya aku tuh ada trauma sendiri, terus juga kakak aku juga sama kayak gitu. Jadi aku tuh ada ketakutan sendiri kayak gini, laki-laki bener gak sih gitu. Kayak aku tuh bisa ngalamin kayak orang tua aku gak sih gitu. Terus apa yang buat kamu sampai sekarang tuh gak mau terus? Memang kejadian apa yang udah kamu lihat atau kamu rasain gitu dari orang tua kamu sebelumnya? Kayak maksudnya itu kan masih kecil ya, kayak cara ngeliat langsung liputan atau ya gitulah, pokoknya kayak rumah tangga kan baik-baik aja gitu, tapi pedesnya anak tuh tahu gitu. Terus tapi kamu pernah gak dari kamu yang udah dewasa kan sekarang kamu menjalani hubungan mencoba gitu? Pernah. Terus apa yang terjadi? Yang gak apa-apa. Aku sih kayak maksudnya nggak secara langsung kayak gitu ya, gimana gitu. Boleh lebih terbuka sama aku, nggak apa-apa. Gini loh, kayak semua sebenarnya pengalaman aku menjalani hubungan sama cowok itu ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, cuman kayak akunya yang bermasalah gitu. Kamunya yang bermasalah. Ya. Bermasalahnya seperti apa itu ya? Kayak cepet bosen, terus gimana ya, kayak ya udah gitu, tiba-tiba ngajak putus. Jadi itu tanpa ada permasalahan gitu? Iya. Tapi itu karena memang trauma kamu di masa kecil gitu? Iya, karena itu kayak nggak semua laki-laki yang bisa jahat doang dong. Jahat nggak sih? Terus sekarang di tahap kamu yang sekarang gimana rasanya? Dia kayak udah capek gitu kan, ngerasa capek juga. Kayak aku nih kayak jahat banget ke cowok gitu, apalagi kalau banyak cuma satu. Jadi korbannya banyak gitu? Ya lumayan. Cuman jadi pas itu, jadi aku sekarang milih banget, tipe pemilih banget gitu. Kayak ya udahlah sendiri aja gitu tuh, daripada aku nih sama cowok tapi apa nyakitin dia terus gitu. Kayak aku ngerasa orang jahat gitu. Jadi
better gitu, lebih baik iya sendiri lebih gitu ya. sendiri daripada nyakitin hati orang gitu. Berarti itu kamu pernah punya hubungan dengan cowok yang terakhir kali tuh kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti selama 2 tahun terakhir ini kamu single gitu ya? Single Coba. sama sekali. Sama sekali. HTS-an nggak ada juga? Pernah. Oh pernah. Cuman ya udah ATS aja. Berarti lagi-lagi kamu setiap kamu menjalani hubungan itu kamu lagi-lagi teringat trauma masa kecil kamu. Iya. Apalagi yang terakhir ini ya, kayak aku tuh merasa salah banget gitu tadi kali dia gitu. Kamu merasa bersalah tapi kamu mutusin. Iya. Kalau boleh tahu memang apa yang kamu lihat di masa lalu? Bisa kamu ceritain yang sehingga membuat kamu tuh kayak ya jadi yang sekarang gitu loh. Mungkin sebenarnya ya gimana juga sih, tapi kayak ngelihat kegagalan hubungan orang tua terus kakak juga kayak aku tuh lagi was-was gitu. Kayak terus juga kayak kebanyakan pengalaman orang gitu tuh. Ya udahlah nggak mau gitu. Kayak mikirnya nanti aja gitu tuh. Lagian juga ribet gak sih sama zaman sekarang. Mending kayak kita tuh dingertiin gitu mah dia aja yang minta ngertiin kita kayak capek gitu. Tapi emang belum nemu yang nyaman aja sih. Tapi sebelum-sebelumnya nyaman? Nyaman yang sebelumnya? Sebelumnya ada sih yang nyaman. Oh iya, ada sih yang nyaman. Cuman pas kayak aku tuh udah percaya banget gitu sama dia juga ninggalin aku tiba-tiba gitu. Jadi pernah ditinggalin sama meninggalkan ya? Kayak aku lagi nyaman aja sih sendiri sama temen gitu, lagi ada cowok. Tapi aku mau tanya deh, kan tadi kan kamu tuh ditinggalin tanpa sebab gitu ya, itu kan yang membuat kamu sampai kepikiran sampai sekarang. Nah setelah itu kamu menjalani hubungan lagi, lalu kamu justru yang meninggalkan orang tersebut. Ketika kamu meninggalkan orang tersebut itu, kamu tuh kayak ngerasa bersalah sampai ke bawah sampai saat ini, atau memang ya udah waktu saat itu aja dan sekarang tuh udah enggak, tapi malah kepikiran yang tanpa sebab ini? Gimana ya? Iya juga sih. Enggak sih, enggak kayak kepikiran banget rasa bersalah, cuman kayak lebih enggak mau ngelakuin hal yang sama lagi gitu kan. Kayak takut juga sih, takut karma itu kitanya juga kan, jadi banyak orang marah. Karma ya? Iya. Tapi nggak kepikiran juga sih, lagi dia juga udah pada punya pacar baru sekarang, gitu udah punya pasangan baru. Cuman yang terakhir 2 tahun lalu itu kayak itu sih yang merasa paling bersalah banget. Karena emang udah kelihatan effortnya banget gitu kan, tapi tasnya aja goblok. Tasnya yang jahat ya? Jahat yang harus. Jahat banget. Berarti ini seperti kamu yang ke dia guys, yang ke 5 tahun yang lalu. Jadi kamu imas orang lain gitu ya? Harusnya nggak kayak gitu ya? Sebenarnya yang harus kayak gitu. Cuman pasti itu yang kepikiran di dalam diri kita untuk mempertahankan diri kita. Cuman sebenarnya gitu aja. Tapi sekarang kamu gimana nih? Pasaran udah tenang, udah nyaman atau gimana? Udah nyaman single, udah nyaman sendiri, udah nyaman sama diri sendiri, udah fine ya sendiri. Udah fine. Cuman kayak ngeliat orang lain di sama cowoknya gitu, kok gue nggak bisa kayak gitu ya, apalagi temen juga sama kan, kayak posisinya kok kita nggak punya pacar ya kayak gitu, kita nggak ada cowok sih kayak gitu, kok kita nggak ada yang gituin sih kadang-kadang gitu aja. Cuman ya udahlah, Beta sendiri. Jadi sesi konseling kita udah beres. Ya udah gitu aja sih yang aku ingin cerita aja. Jadi sekarang kamu merasa lebih better, lebih senang sendiri gitu ya. Jadi Tasya selamat menjalani hari kamu dengan kesendirian kamu tanpa perlu melihat orang lain tuh iri gitu ya. Nanti suatu saat nanti pasti kamu akan mendapatkan yang terbaik ketika kamu sudah menjadi diri kamu yang terbaik, pasti akan datang yang lebih baik kepada kamu. Oke,
Tasya. Terima kasih. Terima kasih ya Tasya.